ditangkap TNI Polri, anggota KKB Papua ini beberkan tempat persembunyian para panglima. Ini faktanya. Sampai saat ini, kelompok kriminal bersenjata di Papua terus dikejar oleh prajurit TNI Polri. Ini terpaksa dilakukan karena kelompok separatis tersebut melakukan berbagai tindakan anarkis yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Oleh karena itu, KKB Papua dicap sebagai kelompok separatis dan kini dilabelkan sebagai kelompok teroris yang harus dibasmi dari tanah pertiwi Indonesia. Atas label itulah prajurit Joko Widodo melalui Panglima TNI telah menerjunkan prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Nemangkawi untuk memburu KKB Papua. Tak hanya itu, Panglima TNI juga telah mengerahkan pasukan khusus pun untuk menangkap komplotan KKB Papua. Pasukan khusus yang telah diterjunkan dan kini sedang beroperasi di Papua adalah pasukan setan dan pasukan macan kumbang. Kehadiran Satgas Nemangkawi itu memperlihatkan progres yang nyata. Sejumlah anggota KKB Papua telah menyerahkan diri, bahkan yang lainnya dilumpuhkan dan ada yang terpaksa ditembak mati karena melakukan penyerangan kepada prajurit TNI Polri. Baru-baru ini, Satgas Operasi Nemangkawi juga berhasil menangkap anggota KKB Papua dalam sebuah operasi pengamanan di wilayah tersebut. Usai ditangkap, anggota KKB Papua itu pun langsung membeberkan tempat-tempat persembunyian para panglima KKB Papua yang memimpin pergerakan tersebut. Tak sebatas itu, anggota KKB Papua itu pun mengungkapkan kekuatan kelompok separatis yang selama ini meresahkan warga Papua dan pemerintah Indonesia. Olehnya, Satgas Nemangkawi langsung meningkatkan pengejaran target guna mempersempit ruang gerak kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di bawah pimpinan Lakaga Tlenggen. Menurut laporan Tribunnews Senin, 3 anak buah Lakaga Tlenggen sudah ada yang menyerahkan diri. Selain itu, ketiga anggota KKB Papua itu kemudian membocorkan strategi perang mereka. Dikatakan 3 orang tersebut berinisial YAW 34 tahun, MM 17 tahun, dan UM 41 tahun. Mereka menyerahkan diri kepada aparat TNI Satgas Yonif 715 MTL saat melakukan patroli keamanan Kampung Tanah Merah Sabtu. Kemudian setelah dibekuk TNI Polri, ketiga anggota KKB Papua ini bocorkan rencana mereka untuk berperang dengan Indonesia. Kelompoknya disebut sudah menyusun rencana melawan TNI Polri dan untuk bertahan hidup. Pemimpin mereka Lakaga Tlenggen membaginya kelompok dengan tugas-tugas berbeda. Menurut Kapen Kogapilham 3, Kolonel CGI IGN Suristiawa menjelaskan berdasarkan pengakuan dari ketiganya, mereka memiliki tugas masing-masing untuk menyukseskan strategi mereka. Misalnya YAW masuk dalam kelompok penyerangan, pernah terlibat dalam perang di Tambangpura tahun 2017-2019. Ia bertugas sebagai pemantau aparat keamanan yang akan masuk ke wilayah Kampung Tigilobak. Kemudian MM sebagai pencari logistik dan dana dari masyarakat. Sedangkan UM sebagai pendamping YAW dan MM yang melaksanakan tugas. Ketiganya telah menyerahkan diri, kemudian mereka juga menyerahkan beberapa senjata mereka seperti senapan angin, golok anak panah, amunisi SS-2, dan shotgun, dan beberapa dokumen lainnya. Saat ini ketiga anggota KKB dan barang bukti sudah diserahkan ke Satgas Nemangkawi Polri untuk pemeriksaan dan proses lanjut, katanya. Sejauh ini KKB Papua sudah terlibat baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu momen menarik pada saat baku tembak tersebut, ada seorang anggota KKB yang melarikan diri menenteng senjata AK-47. Peristiwa itu terjadi dalam baku tembak antara Satuan Tugas Nemangkawi dan KKB kelompok Lakaga Tlenggen.
Jokowi rapat terbatas soal keamanan dengan Panglima TNI Kapolri di Papua. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolda hingga Pangdam Papua pada Senin 20 Maret 2023 berbicara soal keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu. Listio menuturkan Presiden Jokowi meminta Polri dan TNI bekerja lebih terintegrasi lebih dalam mengamankan provinsi yang sering bergolak itu. Intinya beliau Jokowi perintahkan kepada kami untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah, ucap Listio dalam jumpa pers usai rapat yang dirilis YouTube Sekretariat Presiden, sehingga TNI Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik, papar Listio menambahkan. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Laksamana Yudo menegaskan tidak ada penambahan pasukan di Papua. Ia menuturkan pasukan TNI yang berada di Papua ditujukan melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri. Ia dilaporkan menghilang tak lama setelah kelompok tersebut membakar pesawat Susi Air di Enduga, Papua. Baru-baru ini, KKB merilis foto dan video yang memperlihatkan Philips. Dalam sejumlah video dan foto yang beredar, pilot berkebangsaan Selandia Baru itu terlihat dikawal oleh sejumlah pasukan yang membawa senjata api dan panah. KKB menyatakan kondisi pilot itu baik dan sehat.